Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ta'udini dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam Ibu Umi Ifa. Nah, kembali lagi dengan kami kelompok 6 yang dimana kelompok 6 ini memiliki tugas untuk menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Nah, sebelum masuk ke materi, di kelompok 6 ini ada 3 pemateri. Yang dimana yang pertama saya sendiri, Al-Hadi Zainal Abidin. Yang kedua ada saudari Arjunailata Azmi Sobah. Yang ketiga ada saudari Arini Berlian Wardati. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai biografi Ibnu Miskawai. Nah, Ibnu Miskawai itu merupakan seorang filsuf Islam yang dimana ia memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad ibni Muhammad ibni Yakub ibni Miskawai. Ibnu Miskawai ini lahir di kota Rai atau yang sekarang ini merupakan ibu kota dari negara Iran, yakni Teheran, di tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Semasa hidupnya, Ibnu Miskawai ini banyak sekali mempelajari berbagai ilmu dari banyak guru, seperti ia mempelajari ilmu sejarah, bahkan sampai ke ilmu kimia Ibnu Miskawai juga mempelajarinya. Nah, dilihat dari segi pendidikan atau keahlian yang dimiliki Ibnu Miskawai, banyak sekali keahlian dari berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. Keahlian Ibnu Miskawai ini dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang ia terbitkan, baik itu berupa buku maupun artikel. Nah, dari sekian banyak ilmu yang dipelajari Ibnu Miskawai ini, akan tetapi terdapat salah satu atau satu-satunya disiplin ilmu yang lebih dicondongkan atau lebih difokuskan, yakni tentang etika atau akhlak. Nah, hal ini bukan tanpa sebab atau alasan. Ibnu Miskawai lebih condong atau lebih fokus mengkaji akhlak atau etika dikarenakan sejarah kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu, yang dimana kondisi masyarakat pada saat itu di zamannya Ibnu Miskawai itu mengalami kekacauan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan masyarakat pada saat itu, seperti minuman keras, mabuk-mabukan, zina, hidup yang bermewah-mewahan, dan yang lain-lain. Akibatnya, Ibnu Miskawai lebih condong atau lebih fokus untuk mengkaji tentang etika atau akhlak. Bukan berarti mengesampingkan ilmu-ilmu yang lain, bukan. Ibnu Miskawai juga mempelajarinya, akan tetapi ia lebih condong atau lebih terfokuskan lagi untuk mengkaji etika dan akhlak. Mungkin itu biografi singkat mengenai Ibnu Miskawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada karya-karya dari Ibnu Miskaweh. Yang pertama ada Al-Fawz Al-Akbar, yang berisikan tentang peristiwa kemenangan besar. Selanjutnya yaitu Al-Fawz Al-Asghar, yaitu kebalikannya dari kemenangan besar, yaitu kemenangan yang kecil. Yang ketiga ada Tajarib Al-Umam, yang mengisahkan tentang pengetahuan bangsa-bangsa sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 Hijriah atau 979 Masehi. Yang keempat ada Usman Al-Farid, yang berisi tentang kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Yang kelima ada Tartib Al-Sa'adah, yang di dalamnya menjelaskan tentang akhlak dan politik. Yang keenam ada Al-Mustafa, yang di dalamnya terdapat syair-syair pilihan. Yang ketujuh ada Jawi dan Khirot, yang terdapat kumpulan ungkapan bijak. Yang kedelapan ada Al-Jami, yang menjelaskan tentang jamaah. Al-Syiar, yang menjelaskan tentang aturan hidup. Kitab Al-Ashribah menjelaskan tentang minuman.
Dan yang terakhir ada Tahdzib al-Akhlaq yang menjelaskan tentang pembinaan. Berikutnya ada penjelasan pemikiran dari Ibnu Miskaweh yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya masuk ke pemikiran Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai ini juga tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Islam yang lain. Pemikiran Ibnu Miskawai ini juga dapat dikaji sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan. Di antaranya pemikiran Ibnu Miskawai ialah metafisika. Yang pertama, ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskawah ialah zat yang tidak berjisim, azali dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan dan tidak satu pun ada yang setara dengannya. Ada tanpa diadakan dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain masih membutuhkannya. Nah, jika dilihat dari pemikiran Ibnu Miskawai tersebut, bahwasanya tampak, yakni Tuhan itu ialah zat yang tidak berjisim, azali dan pencipta. Tuhan tidak terbagi-bagi, Tuhan tidak mengandung kejamakan dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Itu konsep ketuhanan menurut Ibnu Miskawai. Selanjutnya mengenai konsep kenabian dari Ibnu Miskawai. Nah, terkait konsep ini tampaknya tidak ada perbedaan antara Ibnu Miskawai dengan Al-Farabi dalam memperkecil perbedaan nabi dengan filsuf sekaligus untuk memperkuat hubungan akal dengan wahyu. Nah, semua manusia membutuhkan nabi sebagai informasi untuk mengetahui sifat-sifat keutamaan yang terpuji dalam kehidupan yang praktis ini. Nah, bahwasanya kita tahu nabi itu ialah pembawa ajaran suci dari Tuhan. Nah, menurut Ibnu Miskawah ini, nabi ialah manusia pilihan yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Nah, hakikat yang diperoleh nabi juga sama yang didapatkan oleh filsuf. Akan tetapi, yang membedakannya ialah terletak pada cara memperolehnya. Para filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari indrawi naik daya khayal dan naik lagi ke daya pikir sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif ini. Nah, dari sini kita kita bisa tahu bahwasanya pemikiran filsuf juga bisa ngawur atau sampai kebablasan seperti filsuf-filsuf yang lainnya. Dikarenakan itu tadi, yakni dari bawah ke atas, dari daya indrawi naik ke daya hayal sampai naik lagi ke daya pikir. Nah, dari daya-daya itu kemungkinan berubahnya itu sangat-sangat mungkin terjadi. Sedangkan para nabi itu memperolehnya langsung dari akal aktif atau langsung dari Tuhan. Sehingga tidak ada keraguan atau tidak ada kesalahan. Jadi itu yang membedakan nabi dengan filsuf. Lanjut tentang jiwa. Jiwa menurut Ibnu Miskawai ialah substansi ruhani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat immateri karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Ibnu Miskawai menjelaskan bahwasanya jiwa memiliki tiga daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. Tiga daya tiga daya itu masing-masing melahirkan sifat kebajikan, yaitu hikmah, keberanian, dan kesederhanaan. Nah, dari tiga kebajikan tersebut akan menghasilkan lagi satu kebajikan baru, yakni adil. Nah, maka dari itu argumen Ibnu Miskawai mengenai itu dimaksudkan untuk mematahkan statement atau pandangan kaum materialisme yang meniadakan jiwa bagi manusia. Dan ternyata argumen Ibnu Miskawai ini berhasil membuktikan adanya jiwa pada diri manusia. Itu mungkin konsep pemikiran metafisika dari Ibnu Miskawai. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya,
Konsep pendidikan. Konsep pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama etika. Ibnu Miskawai dalam pemikirannya tentang etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia. Ia memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Miskawai dalam pandangannya, etika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tabiat atau fitrah, dan yang kedua, dengan jalan usaha atau iktisab, kemudian berubah menjadi kebiasaan. Namun, Ibnu Miskawai lebih cenderung kepada yang kedua, yaitu seluruh etika semua adalah hasil usaha atau maktasabah. Ia memandang bahwa manusia memiliki potensi untuk beretika apa saja. Yang selanjutnya adalah konsep tentang akhlak. Ibnu Miskawai mengatakan bahwa tujuan pendidik akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Yang selanjutnya adalah konsep tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ibnu Miskawai adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ibnu Miskawai adalah bersifat menyeluruh, yaitu kebahagiaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya adalah konsep tentang materi pendidikan. Adapun yang menyangkut materi ini, untuk pendidikan akhlak, ia menyebut 3 materi pokok, yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan hubungan sesama manusia. Ketiga pokok materi tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu empiris. Yang selanjutnya adalah konsep lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan faktor yang terpenting dalam proses pendidikan, karena secara fitrah manusia diciptakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam masalah ini, Ibnu Miskawai tidak terlalu memperinci. Beliau hanya menjelaskan secara global yang meliputi 3 hal, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai pemikiran filsafat Ibnu Miskawai dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa berkah bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.